Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. Ibu-ibu sekalian dan juga hadirin para santri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marilah pertama-tama kita manjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan para sahabatnya dan juga orang-orang yang tetap setia mengikuti jejak langkahnya sampai akhir zaman. Pada kesempatan yang berbahagia ini, sebagaimana biasanya, kita akan kembali membahas pembacaan kitab Minhajul Muslim, yaitu kitab yang membahas tentang cara hidup atau aturan hidup yang hendaknya ditempuh oleh seorang muslim dan juga al-muslimah. Dalam pembahasan kita dari kitab ini, kita masih sampai pada pembahasan tentang keimanan atau pembahasan seputar pokok-pokok keimanan. Dan kita akan masuk kepada pasal yang kelima, ya, yaitu keimanan kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Berkata penulis, qala al-faslul khamis al-imanu bil malaikati alaihi salam. Beriman kepada para malaikat. Qala yu'minul muslimu bi malaikatillahi ta'ala. Seorang muslim beriman kepada para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa maksudnya beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala? Maksudnya mempercayai bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki hamba yang dia ciptakan min nur, dari cahaya yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya masing-masing tugasnya, dan juga mengimani dengan sifat-sifat yang Allah Jalla wa'ala terangkan tentang mereka, baik yang berkaitan dengan fisiknya dan juga sifat mereka yang bahwa mereka adalah hamba Allah Subhanahu wa taala yang menaati Allah dan tidak bermaksiat kepada Allah, seperti yang diterangkan dalam Al-Quran dan juga As-Sunnah. Artinya mengimani adanya para malaikat atau beriman kepada para malaikat, yaitu mengimani adanya para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat yang Allah Jalla wa'ala terangkan dalam Al-Quran maupun Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam jelaskan dalam As-Sunnah. Kemudian berkata penulis, qala wa annahum khalqun min asyrafi khalqihi. Dan bahwasanya mereka ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Malaikat-malaikat Allah ini adalah ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala
Bahkan mereka min asyrafi khalqi, di antara ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang paling mulia. Ya, ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang paling mulianya, ya, dari ciptaan-ciptaan Allah yang lainnya. Wa ibadun mukramun, dan juga hamba-hamba Allah yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Min ibadihi, dari hamba-hamba yang lainnya. Karena ciptaan Allah itu banyak. Ya, ada jin, ada manusia, ada juga para malaikat, ada juga selain mereka dari jamadat, dari langit, bumi, dan apa yang ada di langit dan di bumi, dan apa-apa yang ada di antara keduanya, dari hewan, tumbuhan. Nah, hamba Allah Azza wa Jalla yang Allah Azza wa Jalla muliakan dari hamba-hambanya itu adalah para malaikat. Khalaqahum min nur. Allah ciptakan mereka min nur, ya, dari cahaya. Kama khalaqal insan min salsalin kal fakhar. Sebagaimana Allah Jalla wa Ala ciptakan manusia dari tanah kering. Salsalin, yaitu tanah yang kering, kal fakhar, ya, seperti tembikar. Ini asal penciptaannya manusia. Wa khalaqal janna min marijin min nar. Dan Allah Jalla wa Ala ciptakan bangsa jin dari marij. Marij itu yaitu kobaran api, ya, yang safi, yang bersih, yang tidak ada padanya dukhan, tidak ada padanya asap. Jadi api yang jernih, yang berkobar. Allah Azza wa Jalla ciptakan jin, ya, dari api. Wa ta'ala, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala wakkalahum biwadhaif. Allah Jalla wa Ala juga mengembangkan kepada para malaikat itu tugas-tugas. Ya, masing-masingnya memiliki tugas-tugas sendiri-sendiri. Fahum biha qaimun, yang mereka tunaikan tugas-tugas itu. Ya, misalnya Jibril muwakkal bil wahyi, yang diamanati untuk, ya, membawa wahyu. Ya, Mikail yang Allah Jalla wa'ala tugasi untuk, ya, menurunkan hujan, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Ya, Israfil yang Allah Subhanahu wa taala tugasi untuk meniup sangkakala, ya, tiupan yang pertama dan tiupan yang kedua. Siapa lagi? Ridwan, penjaga surga. Malik, ini tugasnya untuk, ya, menjaga neraka. Begitu juga malakul maut dan bala tentaranya yang ditugasi untuk mencabut nyawa. Qul yatawaffakum malakul maut alladzi wukila bikum. Katakanlah, kalian diwafatkan oleh malakul maut, ya, yang diutus kepada kalian, alladzi wukila bikum. Ya. Jadi masing-masing memiliki tugasnya sendiri-sendiri dan mereka menunaikannya dengan penuh ketaatan dan ketundukan. Kemudian kata Syekh, qala faminhum, dan di antara para malaikat itu al-hafadhah, malaikat penjaga. Ya, penjaga diri kita. Ya. Al-hafadhatu 'ala al-ibad. Yang Allah Subhanahu wa taala tugasi untuk menjaga, ya, hamba-hambanya. Maksudnya dari kalangan manusia. Ya, disebut dengan al-mu'aqibat. Ya, mu'aqibat. Bagaimana yang Allah Jalla wa Ala firmankan dalam surat Ar-Ra'd ayat 11, lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Bagi manusia itu ada mu'aqibat, ya, malaikat-malaikat yang ditugasi untuk menjaga, ya, masing-masing dari hamba-hamba Allah ini. Ya, saya, antum, ya, kita semua masing-masing ada mu'aqibat. Yahfazuna, yang mereka menjaga min baini yadayhi wa min khalfihi. Ya, dari depan dan juga dari belakang kita, yahfazunahu min amrillah, menjaga setiap hamba itu dari, ya,
hal yang belum si hamba ini sampai kepada takdirnya. Ya, belum mati ya, walaupun seperti yang kemarin yang terjadi ya, tabrakan sebuah bus umroh ya dengan truk tangki ya, di kalau nggak salah jalan tol ya antara Madinah dengan Jeddah ya, jamaah dari India itu mati 41 orang dan selamat cuma satu. Nah, ini yahfazunahu min amrillah. Emang sudah takdirnya yang meninggal 41 nya mati. Ya, tapi yang belum sampai ajalnya nggak meninggal dia. Kenapa? Karena memang dijaga ya agar dia sampai ajal sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu ya. Kalau misalnya terjadi bencana yang hebat ya, kemudian yang kuat-kuat ya, Allah Subhanahu wa taala wafatkan ya. Seperti misalnya mantan Nana itu ya yang sudah bisa itu kan korban tsunami suaminya ya, suaminya itu besar-besar ya. Medan dia datang dengan istrinya, dia di rumah ya dengan suaminya lagi kunjungan nih orang Medan ini. Rumahnya ketika itu di pinggir ya pantai ya. Suaminya itu besar-besar. Yang orang Medan itu besar badannya, yang orang Aceh itu juga besar. Tapi yang para istri selamat, yang para suami meninggal. Yang para istrinya selamat. Jadi ketika datang air bah itu, ya mereka pamit nih dengan para istrinya. Mereka pamit abang duluan ya, mereka lari. Yang di rumah nggak bisa lari kemana-mana, perempuan lemah. Tapi justru karena mereka di rumah, malah mereka yang selamat. Yang laki-laki yang lari, ya menyelamatkan diri justru jasadnya aja nggak diketemukan. Jasadnya aja nggak diketemukan. Itu ya. Fadhunahu min amrillah. Allah menjaga ya dari ya ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Mereka menjaga hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala dari ya apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Tapi dia belum sampai kepadanya aja, maka ya belum waktunya dia wafat. Ya, walaupun bencana yang menghantam begitu dahsyat, tapi karena memang belum ajal maka dia selamat. Ya, siapa malaikat namanya? Muaqqabat ya disebut ya muaqqabat. Disebut juga al-hafadzah. Ya. Qala wal katibuna li'amalihim, dan juga malaikat-malaikat yang ditugasi untuk mencatat amalan-amalan hamba, catat amalan-amalan manusia. Ya, dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, la ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada yang diucapkan dari satu perkataan pun kecuali padanya ada raqib dan atid. Ya, yang mencatat amalan yang baik dan juga amalan yang buruk. Ini al-katibun. Kalau minumul muwakkaluna bil jannah, dan di antara mereka juga ada yang diamanahi untuk menjaga pintu surga. Menjaga pintu surga. Ya ini ada malaikatnya sendiri. Ya, ketika manusia telah sampai ya melewati sirat, kemudian ada lagi sirat yang kedua apa namanya? Qantarah. Ya, Kamil mana Kamil? Jadi melewati sirat, kemudian selesai dari sirat, melewati pulau Qantarah, kemudian mereka sampai di depan pintu surga dan dia dapat di pintu surga tertutup, nggak bisa masuk. Ya, nah, baru mereka bisa masuk ketika ya pintu surga diketuk oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, nah, di situ kata malaikat,
Ya, wabika umid wa alla aftah li ahadin qablaka abadan. Kepada engkau lah aku diperintahkan dan enggak boleh ya membukanya kepada seorang pun sebelum kamu sama sekali. Ya, jadi yang pertama kali mengetuk pintu surga adalah Muhammad, yang pertama kali masuk dalam surga umatnya. Bagaimana disebut dalam satu hadis, nahnul awwalun, nahnul akhirun, al-awwaluna yaumil qiyamah. Kita ini umat terakhir tapi yang duluan nanti di hari kiamat. Ya, duluan masuk surga, juga duluan masuk neraka. Ya, jadi kita yang terakhir, umat akhir zaman, tapi yang duluan masuk surga. Ya, seperti itu. Nah, ketika masuk, ya, ada lagi malaikat, ya, yang menyalami kita, ya, yang menyambut, ya, mengucapkan salamun alaikum bima sabartum. Keselamatanlah atas kalian, atas kesabaran kalian. Fa ni'ma uqbad dar. Inilah sebaik-baiknya ya negeri, ya, di mana kalian dibalas dengan diganjar sebaik-baik negeri sebagai ganjaran atas amal ibadah seseorang. Itu diganjar dengan surga. Ini malaikat yang memang ditugasi untuk urusan di surga. Al-muwakkaluna bil jannah wa na'imnya, yang ditugasi untuk urusan di surga dan juga kenikmatan-kenikmatannya. Wa minnal muwakkaluna bin nar wa 'adzabiha. Dan di antara mereka ada yang tugasnya mengurus urusan di neraka dan mengatur persoalan azabnya. Ya, tugas untuk mengadab, ya, penghuni neraka. Ya, siapa malaikat penjaga neraka? Malik. Ya, sebagaimana Allah Jalla wa ala firman dalam Al-Quran, qala ya Malik liyaqdi alaina rabbuka qala innakum makithun. Penduduk neraka manggil malaikat Malik, ya Malik katanya. Liyaqdi alaina rabbuk, biarin Rabbmu mematikan kita saja. Saking nggak kuatnya mereka menerima adab, mereka di situ memilih lebih baik kami mati daripada kami terus-terusan merasakan adab. Saking kerasnya adab. Ya, bagaimana yang disebutkan juga dalam ayat yang lain. Ya lain tadi kuntu turun. Andai karena aku ketika duluannya hanyalah tanah, ya, yang nggak merasakan sakit. Ketika dia adalah manusia atau jin, merasakan sakit, tanggung jawab atas perbuatannya. Ketika merasakan siksa neraka, nggak kuat, ya, nggak kuat. Jadi dari sini kita tahu ya, jahilnya, bodohnya orang-orang yang mengatakan, ya, karena kebodohannya biarin aja saya di neraka, ya, daripada saya kumpul dengan orang-orang yang intoleran. Waduh, cepat orang-orang, ya, yang brengsek di zaman sekarang yang tertipu dengan logika orang-orang liberal. Dia nggak mau kumpul dengan orang yang mereka tuduh sebagai orang-orang yang intoleran. Orang yang istiqomah dengan agama disebut intoleran. Ya. Dia bilang, biarin aja saya membusuk di neraka daripada saya harus kumpul dengan orang-orang intoleran. Ya. Tuh. Sampai yang bisa ngomong begitu sekarang, nanti di akhirat kalau betul, Anda nggak akan kuat dengan siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sudah kabarkan mereka akan mengatakan, ya, andaikan kami ini cuma tanah, ya, andaikan kami cuma tanah. Mereka juga minta kepada Malik, ya, dimatikan aja kami ini. Lihat di alaina rabbuk, matikan aja kami ini. Kata Malik, qala innakum makithun. Kalian tetap tinggal di situ. Ya, setiap kali dibakar, ya, badannya, kulitnya lepuh, diganti lagi dengan kulit yang baru. Ya, kullama nadijat juluduhum badalna juludan ghairaha liyadhuqul adzab. Setiap kali kulitnya matang, ya,
Nah, bakar sate kan, ya, ketika baru kita bakar itu, dia menggelembung dia, menggelembung. Nah itu saat dia menggelembung itu nggak lama itu angkat itu saat dia paling enak untuk dimakan. Jadi ngomongin ya. Tapi kalau agak telat, dia menciut, menciut. Makin telat lagi jadi arum. Begitu juga manusia di neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, yang udah lama dibakar di neraka, sebagaimana disebutkan dalam hadis, saru humaman, sudah menjadi arang dia. Tapi karena masih ada pada hatinya setitik iman, ya, bagaimana disebutkan dalam hadis, ya, bahwa Allah Jalla wa'ala mengatakan, la ukhrijanna minan nar man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min iman. Aku akan keluarkan dari neraka siapa aja yang dalam dadanya masih ada setitik iman. Dikeluarin nih. Pokok sor udah jadi arang. Ya, arang sama daging udah gak bisa dibedain. Ya udah gak bisa dibedain arang sama daging. Ya. Kemudian diletakkan fi nahril hayat, di sungai kehidupan. Bayang buat kalau dia pun tumbuh, ya seperti tumbuhnya kecambah di pinggiran sungai. Ya. Udah jadi manusia yang sempurna, cuman ada bekasnya di jidat. Bekasnya apa? Jahannamiyun tulisannya. Mantan neraka jahanam. Ya, mantannya neraka neraka jahanam. Ya, itu. Jadi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, nggak akan ada yang kuat terhadap siksa nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, ucapan orang-orang yang mengucapkan ucapan seperti tadi itu karena kesombongan, karena kejahilan. Ya, karena Allah Jalla wa'ala mengabarkan tentang penghuni neraka kelak akan minta kepada malaikat penjaganya, sehingga malaikat penjaganya malik, ya, agar dia minta kepada Allah, Allah wafatkan saja mereka. Mending mati aja gue gitu. Daripada terus-terusan di azab. Kullama nadijat juluduhum badalna juludan ghairaha. Setiap kali mateng itu kulit, ya, dagingnya mateng, badalnahum juludan ghairaha. Kami ganti dengan kulit yang baru. Ini nggak selesai-selesai. Lihat itu kul azab agar terus menerus merasakan siksa dan merasakan azab. Sallallahu alaihi wasallam. Ya. وَمِنْهُمْ مُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ. Dan di antara mereka ada juga malaikat-malaikat yang tugasnya cuma memuji Allah siang dan malam. Ya. Ditugasi cuma untuk yang mensucikan Allah, memuji Allah siang dan malam, dan mereka tidak pernah lelah dari memuji Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Jalla wa ala firmankan dalam surat Al-Anbiya ayat 20. Ya. Yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun. Mereka bertasbih, memuji Allah siang dan malam. La yafturun, tidak pernah lemah dari memuji Allah Subhanahu wa taala. Nah ini. Walau annahu ta'ala fadala bainahum, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pun juga melebihkan sebagiannya dari yang lainnya. Ya, sebagian yang disebut penghulu malaikat. Ya, itu malaikat Jibril. Ya, malaikat-malaikat yang memiliki tugas-tugas yang besar, ya, seperti menurunkan hujan, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, meniup sangkakala, mencabut nyawa, ya. Ini malaikat-malaikat yang memiliki tugas-tugas yang besar. Dan di antara mereka mandunahum, ada yang tidak seperti halnya malaikat-malaikat yang memiliki keutamaan tadi, artinya di bawah mereka, ya, dalam hal kedudukan. Aminul malaikatu al-muqarrabun. Dan di antara mereka ada para malaikat yang didekatkan oleh Allah, seperti misalnya Jibril, Mikail, ya, wa Israfil, wa minhum duna dzalik, dan di antara mereka ada yang derajatnya di bawah malaikat-malaikat tersebut.
Nah, keimanan seorang muslim terhadap malaikat ini lihidayatillah ta'ala. Kenapa sih muslim beriman tentang adanya malaikat? Ya, beriman dengan iman yang global dan beriman dengan iman yang terperinci, gitu. Ya, gimana pada para malaikat ada dua. Tadi juga gitu, pada Rasul ada dua, kepada kitab ada dua, keimanan global dan keimanan terperinci. Bagaimana keimanan global? Bahwa Allah Subhanahu Wa Taala memiliki hamba-hambanya yang Dia ciptakan dari cahaya. Ya, yang Allah Azza wa Jalla tugaskan kepada mereka tugas-tugas khusus. Ya, dan bahwasanya mereka adalah hamba Allah yang taat dan tidak bermaksiat kepada Allah. Ini keimanan global. Keimanan terperinci, beriman sesuai dengan apa yang Allah beritakan. Namanya, misalnya Jibril, tugasnya menyampaikan wahyu. Ya, itu keimanan terperinci. Bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki malaikat namanya Mikail, tugasnya menurunkan hujan, membangun tumbuh-tumbuhan. Ya, bahwa Allah memiliki malaikat namanya Israfil, ini sangkakala, ya, Ridwan, Malik, ya. Nah, ini keimanan terperinci. Bahwa Allah Azza wa Jalla memiliki malaikat yang ditugasi untuk memikul ars, jumlahnya 8, nggak disebutin siapa namanya, gitu. Itu keimanan terperinci. Ada juga malaikat yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan ke bumi sebagai ujian bagi manusia. Harut, Marut. Itu keimanan yang terperinci. Ini keimanan kepada malaikat. Nanti begitu juga keimanan kepada Rasul, keimanan kepada kita. Ada dua, global dan terperinci. Jelas? Selanjutnya, wadzalika lihidayatillah ta'ala lahu. Seorang muslim mengimani atau beriman kepada para malaikat karena memang Allah tunjuki, ya, beri dia hidayah. Tsumma lil adillatin naqliyah wal aqliyah latiyah. Dan juga berdasarkan dalil-dalil, ya, naqli dari ayat. Banyak sekali ayat Al-Qur'an yang menceritakan tentang para malaikat. Rifqi. Begitu juga dalil-dalil akli, ya. Artinya sesuai tuntunan akal yang sehat menetapkan, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki hamba-hambanya yang memang dia tugasi. Bukan karena Allah butuh kepadanya, tapi untuk menunjukkan akan kekuasaan. Ya, misalnya, dan bagi Allah ada perpisahan yang paling tinggi. Sebenarnya ini takrib sebagai pendekatan. Seorang penguasa, ya, semakin banyak pelayan yang mengurusi urusannya, menunjukkan akan semakin besar kekuasaan. Bukan karena dia butuh kepada pelayannya. Kenapa? Karena kalau pelayan ngembangkang diganti aja cari pelayan. Maka ini menunjukkan akan, ya, maha besarnya Allah, ya, maha agungnya Allah, ya, bahwa hamba-hambanya ada yang bahkan ditugasi cuma untuk sujud, ya, malaikat yang tugasnya cuma sujud. Jadi nanti akan datang keterangan dalam hadis. Ada yang tugasnya cuma tasbih, ada yang tugasnya jalan-jalan mencari hilakul ilmu, disebut dengan sayyahun, ya, yang terbang mencari halakoh-halakoh ilmu. Kapan dia melihat ada halakoh ilmu, dia duduk, ya, duduk menaungi halakoh ilmu itu. Seperti misalnya sekarang. Atau malaikat yang mencatat, ya, di hari Jumat, ya, siapa yang datang duluan. Nanti ketika khatib udah naik mimbar, itu tuh catatannya. Ya, Abdurrahman, ya, imamnya udah naik mimbar, dia baru datang misalnya. Ya, atau udah naik mimbar ya nggak dicatat, udah keburu tutup. Ya, gitu ya. Baik, kita mulai dari dalil an-naqli. Dalil dari, ya, ayat dan hadis. Yang pertama, amru ta'ala bil imani bihim. Ada perintah dari Allah langsung untuk mengimani malaikat. Ya.
Wa ikhbaruhu anhum, dan juga ada kabar langsung dari Allah tentang adanya malaikat. Ya, jadi ini dalil kita untuk beriman kepada malaikat. Seperti yang terdapat dalam surat An-Nisa ayat 136. Allah berfirman, "Wa may yakfur billahi wa malaikatihi." Dan barang siapa yang kufur kepada Allah dan kepada para malaikatnya, wa kutubi wa rusulih, dan kepada kitab-kitab dan rasul-rasulnya, wal yaumil akhir, dan juga kepada hari akhir, faqad dhalla dhalalan ba'ida. Berarti dia telah sesat dalam kesesatan yang jauh. Tapi tadi ya, bentuk keimanannya harus secara global dan terperinci. Kalau yang datang keterangannya secara terperinci, wajib baginya untuk mengimaninya secara terperinci. Global seperti yang tadi disebutkan. Jadi misalnya kalau ada orang bilang, saya beriman kepada malaikat, tapi malaikat itu cuma simbol kebaikan. Dia nggak beriman. Dia jangan gampang tertipu. Ya, nggak ada malaikat makhluk yang Allah ciptakan min nur, itu nggak ada. Tapi malaikat itu adalah simbol kebaikan, simbol kebenaran. Kalau dia bilang dirinya beriman kepada malaikat, tapi keimanannya seperti itu, maka kita katakan kamu belum beriman dengan malaikat. Jelas di sini. Ya. Dan orang-orang yang ya sok pinter, gitu ya. Sebenarnya bidangnya bukan agama, yang bikin masalah kan mereka itu. Ya, seorang dokter disuruh ceramah, padahal dokternya dokter hewan. Ya, suruh ngomong agama ya, berantakan akhirnya. Dan juga masyarakatnya, ya, masyarakatnya, kesalahan masyarakatnya juga. Ya, yang memandang remeh persoalan agama. Ya. Kenapa seorang yang ahli misalnya, tapi bidangnya pertanian, kenapa dia suruh ngomong agama? Akhirnya dia berantakan. Ya, dia seorang profesor, ya, tapi bidangnya misalnya ekonomi, kenapa disuruh bicara agama? Ya. Oke, mungkin dalam bidang ekonominya dia hebat, tapi dalam bidang agamanya dia cuma meraba-raba. Ya, informasinya berdasarkan apa yang dia baca, pengalamannya masa kecil, kata guru agamanya dulu waktu belajar agama di surau. Kan kebanyakannya begitu, Mas. Ya, sehingga ngomong hanya berdasarkan ya dasar pengetahuan dia yang tidak terverifikasi. Ya, belum di ya periksa kebenarannya berdasarkan kitab dan sunnah. Zaid, Zaid, komentar. Ini punya murid segini aja, ya, pada ngantuk, belum jam 9. Hmm. Rifki udah hilang ngantuknya, masih harus tidur ya sambil berdiri. Coba wudhu situ, wudhu, wudhu. Nah ini jadi dia kufur kepada malaikat. Kalau dia bilang saya beriman kepada malaikat, tapi bagi saya malaikat itu hanya simbol kebaikan atau simbol itu. Dan dia kufur kepada malaikat. Allah fi qouli jalla wa ala, dan juga kita dapati seperti pada firman Allah jalla wa ala dalam surat Al-Baqarah ayat 98. Allah berfirman, "Man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi." Barang siapa yang menjadi musuh Allah dan malaikat-malaikatnya. Ya, malaikat itu sebenarnya udah jamak ya. Ya, karena tunggalnya itu malak atau malak, ya, yang artinya adalah risalah. Ya, jadi mereka ini rasul sebenarnya dari ya makhluk yang Allah ciptakan dari cahaya. Ya, kalau Muhammad dan para nabi dan rasul itu rasul dari makhluk yang Allah Azza wa Jalla ciptakan dari tanah. Jadi mereka ini rasul. Ya, maksudnya rasul itu utusan yang Allah
tugasi mereka dengan pekerjaan. Gitu. Ya. Jadi tunggalnya itu malak atau malak. Malaika itu bentuk jamak. Jadi kalau kita bilang malaikat sebenarnya udah jamak. Jadi kalau kita bilang malaikat, malaikat, ya udah makin jamak aja itu. Ya. Barang siapa yang menjadi musuh bagi Allah, Jilsa, dan para malaikatnya, rasul-rasulnya dan juga Jibril dan Mikail. Inna wa'adu lil kafirin, karena sungguhnya Allah itu menjadi musuh bagi orang-orang kafir. Ini orang yang memusuhi para malaikat, ya, mereka kafir, ya, mereka kafir. Qala fi qouli la ilaha illallah, dan juga pada ucapan la ilaha illahu, ya, maksudnya ucapan Allah yang tidak ada yang berhak diibadai kecuali Dia. Yang terdapat dalam surat An-Nisa ayat 172. Kita dapati pula di situ ya keharusan beriman dengan para malaikat. Ya, atau bahwa Allah memiliki hamba dari bangsa malaikat. Allah berfirman, "Lan yastankifal masihu an yakuna 'abdan lillah wa la lil malaikatul muqarrabun." Al-Masih tidak merasa risih untuk menjadi hamba Allah. Ya, begitu juga para malaikat yang didekatkan. Bahwa mereka adalah hamba Allah. Maksudnya ini ayat bantahan kepada orang-orang Nasara yang menuhankan Al-Masih. Ya, maka Allah bilang bahwa Al-Masih itu tidak merasa risih untuk dia menjadi hamba Allah. Ya, begitu juga para malaikat yang Allah Azza wa Jalla dekatkan kedudukannya. Bahwa mereka adalah sama-sama hamba Allah. Wa fi qouli jallat qudratuh, dan juga pada firman Allah yang lain, yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyah. Yang memikul arsy Rabbmu di atas mereka pada hari itu ada 8. Ya, 8 malaikat yang memikul arsy Allah. Ya, arsy itu apa? Ya, arsy itu apa? Indah. Nah, arsy itu sarirul malik. Ya. Anda harus sudah bisa menjawab dengan ya istilah ya bahasa Arab. Sarirul malik. Sarirul itu ya singgasana raja. Ya. Allah Subhanahu wa taala mustawin ala arsy. Allah tabaraka wa taala beristiwa di atas arsy, dan arsy itu dudal kursi. Ya, arsy itu bukan kursi. Ya, kursi itu maudhi'il qadamain, tempat dua kaki. Ya, wasi'a kursiyyus samawati wal ardh. Kursinya diputi langit dan bumi. Dan arsy nggak ada yang tahu besarnya kecuali Allah. Yang mikulnya aja, kata Nabi, ya, antara anak telinga sampai bahunya, ya, ya sirut ta'ir, burung terbang dari anak telinga yang mikul nih, ya, satu malaikatnya aja. Dari anak telinga malaikat itu sampai ke atiqih, sampai ke pundaknya, ya sirut ta'ir, burung terbang sab'u mi'ati sana, 700 tahun baru sampai. Ya, ini bukan cerita khayali, bukan. Ya, bukan cerita macam ya Mama Gufron. Nah, bukan. Ya, bukan. Itu orang gila itu Mama Gufron. Ya, ini hadis Nabi dikatakan oleh baginda Rasulullah, udzinali, diizinkan kepada an uhadithukum ya bihamalatil arsy, untuk menceritakan kepada kalian tentang ya malaikat yang memikul arsy Allah. Ma baina syahmati udunihi ila atiqih, antara atau jarak antara anak telinga sampai ke pundaknya, yasirut ta'ir, burung itu terbang sama umi anti 700 tahun. Ini berapa boleh? Kamu belajar 16, baru gerak tuh, baru gerak. Ya, nyampe nya masih 600 ya sekian puluh tahun lagi.
baru 16 tahun. Yang kayak begitu, bukan satu, tapi ada berapa? 8. Yahmilu arsy rabbika fawqahum yawma idzin thamani. Nah, kebayang berapa ya besar dahsyatnya arsy-nya Allah. Arsy-nya Allah Subhanahu wa taala. Ya, gitu. Dan Allah di atas arsy, dan Allah akbar ya daripada ya arsy, daripada semua ciptaan. Dia maha besar. Ya. Maka kalau seorang yang paham ya sifat-sifat yang seperti ini, maka ketika dia membaca firman Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah beristiwa di atas arsy, nggak akan otaknya berpikir kalau dia beristiwa, terus dia juga bilang kalau dia turun. Yang benar mana nih katanya? Tuh. Ya, itu persoalannya ada pada otak dia yang menyerupakan Allah dengan makhluk duluan. Ya, sehingga dianggap Allah di atas, tapi dia juga turun, itu sesuatu yang kontradiktif. Ya, padahal kalau dia tahu begitu dahsyatnya Allah Subhanahu wa taala, akalnya kan sama. Ya, menyerupakan Allah dengan makhluknya, kemudian dia menolak ya salah satu dari sifatnya. Al-Mu'in, ya, ayat ini menceritakan tentang malaikat yang ditugasi untuk memikul arsy Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa bi qawli 'azumat hikmatuh, dan juga pada firman Allah yang berikutnya, wa ma ja'alna ashaban nar illa malaikah. Dan tidaklah kami jadikan untuk penghuni neraka selain para malaikat. Maksudnya malaikat-malaikat yang ditugasi untuk mengazab penghuni neraka. Ya, dia ada di situ bersama-sama dengan ya para penghuni neraka. Tugasnya untuk menyiksa dan mengadab ya para penghuni neraka di neraka. Qala fi qouli taqaddasat asma'uh wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab, dan para malaikat masuk kepada mereka. Ini tentang penghuni surga. Min kulli bab, dari semua pintu-pintu surga masuk para malaikat. Ya. Ngapain? Ya yuhanni'unahum bidukhul ila jannati 'adn. Ngasih tahniah. Ya. Selamat ya. Ya, Dafa'ah misalnya. Selamat ya. Ya, Zaid. Ya, bin Boy. Namanya Boy, keren. Ya. Atau misalnya jihadi martir apa? Gibran. Gibran. Ya, selamat, selamat. Asik kan? Ya. Yohani undang mengucapkan selamat kepada mereka. Wal malaika yadkhuluna 'alaihim min kulli bab, dan malaikat masuk ke surga dari banyak pintu. Ya, mengucapkan salamun alaikum bima sabartum. Keselamatanlah atas kalian berkat kesabaran kalian. Ni'ma uqbad dar, ini adalah nikmat ya sebaik-baik nikmat uqbad dar, sebaik-baik balasan ya tempat tinggal. Itu surga yang penuh dengan kenikmatan. Ya. Baru ketika itu selesai urusan. Kalau kita masih belum sampai surga, belum selesai urusan. Ya. Mau hartanya kayak gimana pun juga, ya, belum selesai urusan. Tapi kalau sudah masuk surga, ya, Abdul Aziz, selamat. Ya. Nggak apa-apa, jadi bayang-bayangin tuh, biar buat penyemangat kita. Ya, Fajar, selamat kan? Kamu udah bersabar di dunia. Ya, selamat atas kesuksesan yang paling utama. Ya kan? Man zuhziha 'anil nar wa udkhila al-jannah faqad faz. Orang siapa yang diselamatkan dari neraka dimasukkan ke dalam surga, dialah orang yang sukses. Sukses itu masuk surga, belum masuk surga belum sukses. Ya, siapa yang ngomong? Ya, Allah. Kemarin juga Menteri Purbaya pun ngomong. Kalau Allah yang ngomong nggak percaya dia.
Tapi kalau berbahaya ngomong percaya dia. Oh ya, berbahaya ya. Itu ya idolanya netizen sekarang. Ya, Menteri Keuangan Indonesia. Nah, dia ngomong belum sukses sukses nanti kalau udah masuk surga. Tuh, itu. Nah, Allah Azza wa Jalla yang bilang. Jadi ini malaikat yang ditugasi di surga. Tapi bukan jaga pintu surga, tapi tugasnya ngapain? Nyelamatin orang-orang yang masuk surga. Ya. Cuman untuk ngucapin selamat, salamun alaikum. Ya. Dalam ayatnya lain, salamun ya alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Keselamatan atas kalian. Tibtum. Ya. Baik apa yang kalian lakukan. Ya. Maka masuklah ke dalam surga dan kamu kekal di dalam. Cuman buat nyelamatin. Ya, Masya Allah. Wa bi qawlihi ta'ala dan juga pada firman Allah Ta'ala wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu wa taj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ya dalam surat Al-Baqarah ya di ayat 30. Dan ingatlah ketika Rabbmu berkata kepada para malaikat, berarti ada hamba Allah dari bangsa malaikat. Inni ja'ilun bil ardi khalifah. Sesungguhnya aku menjadikan di muka bumi ini khalifah. Saat Allah mau menciptakan manusia. Jadi kita mengatakan bahwa penciptaan malaikat sabiqah. Terdahulu daripada penciptaan manusia. Daripada penciptaan Adam. Disebut khalifah maksudnya yakhluf. Ya. Ba'duhum. Ya. Ba'duhum. Satu generasi meninggal. Datang generasi berikutnya. Itu maksudnya ya khalifah. Ya. Itu. Allah jadikan mereka silih berganti tinggal di muka bumi. Ya. Lalu kemudian para malaikat itu menjawab, "Ataj'alu fiha ma yufsidu fiha?" Apakah kamu ingin menjadikan di bumi itu yang orang yang merusaknya? Wa yasfiku dima' dan menumpahkan darah di sana. Ya. Ini bukan berarti para malaikat itu menentang Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tetapi para malaikat ya menyampaikan pandangannya. Ya. Bahwa yang Allah Azza wa Jalla ciptakan ini ya, memiliki sifat-sifat yang demikian. Ya, melakukan kerusakan, menumpahkan darah. Ya. Nah, sebagian penulis bahkan ada yang ya agak terlalu jauh pikirnya. Mereka bilang sebelum ada manusia di muka bumi ini, belum ada Adam, ada manusia yang lain. Ya, ini tidak betul. Ya, karena Adam adalah Abul Bashar, sebagaimana disebutkan dalam hadis syafaat. Ya, di mana orang-orang mendatangi para nabi pertama kali yang mereka datangi Adam. Kemudian mereka bilang, "Anta Abul Bashar." Kamulah bapaknya manusia. Berarti tidak ada lagi. Ya. Sebelum itu tidak ada manusia. Ya. Kemudian kata malaikat itu, "Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddis lak." Dan kami mensucikan ya engkau dan memurnikan ya dan ya memujimu dan juga mensucikanmu. Kemudian Allah berkata, "Qala inni ala ma la ta'lamun." Sesungguhnya aku mengetahui apa-apa yang kalian tidak ketahui. Ya, itu. Nah, jadi pada ayat ini Allah Jalla wa'ala mengabarkan bahwa dia punya makhluk ciptaan ya yang dia ciptakan yaitu dari cahaya yang disebut dengan malaikat. Baik, yang kedua, qala ikhbaru Rasulih sallallahu alaihi wasallam anhu. Nabi pun juga mengabarkan akan adanya malaikat. Biqaulihi fi du'aihi innama yaqumu li salatil lail. Yaitu pada sabdanya Nabi saat Nabi berdoa ketika beliau mau bangun untuk sholat malam.
Ya, jadi ini baca nih. Ya, bagi antum menghafal Quran. Kuncinya hafal Quran dibaca dalam sholat. Kalau nggak dibaca dalam sholat nggak akan pernah hafal. Jadi harus punya wirid. Seperti yang udah saya sering sampaikan. Ya, wirid dalam sholat. Nabi membaca dalam doanya Allahumma Rabb Jibril wa Mikail wa Israfil fatir as-samawati wal ard alim al-ghaib wa syahadah. Kata Nabi, Allahumma, apa arti Allahumma? Ya Allah, Rabb Jibril, Rabbnya Jibril. Sini Nabi menyebut adanya malaikat namanya Jibril. Wa Mikail wa Israfil, fatir as-samawati wal ard. Apa artinya fatir? Pencipta. Yang menciptakan langit dan bumi, alim al-ghaib wa syahadah. Yang mengetahui yang tersembunyi dan yang tampak. Syahadah itu yang tampak. Anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun. Kamulah yang menghakimi di antara hamba-hambamu pada apa yang mereka perselisihkan. Ihdini lima ikhtulifa fihi minal haqqi bi'idnik. Tunjukilah kepadaku pada apa yang mereka perselisihkan dari kebenaran dengan izin-Mu. Maksudnya tunjuki kepada kebenaran. Minta ditunjuki kepada kebenaran. Tahdi man tasya'u ila siratal mustaqim. Sesungguhnya engkau menunjuki siapa yang kau mau kepada jalan yang lurus. Ini doa-doa penting ya untuk ya, seorang hafalkan. Karena dia juga doa, dia juga zikir. Ya. Dan juga pada sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, "Attatis sama wa huqqalaha anta'id." Ya, attat itu suara berderit. Ya, ketika ya satu tempat ya keberatan beban. Ya, misalnya naik mobil, mobil berapa? Mobilnya antar berapa orang nih? 7, 7 seater ya. Diisi 12. Bunyi nggak tuh? Apa shocknya? Bunyi kan? Gitu. Nah itu atap. Suara berderit karena keberatan beban. Itu namanya atap. Nah yang atap di sini siapa? Yang berderit itu apa? Atap sama langit berderit. Wahai kalaha antai, dan sudah sepatutnya langit itu berderit karena keberatan beban. Beban apa? Kata Nabi, ma fiha maudhi'u arba'i asabi. Ya, tidak ada di langit itu tempat ya seluas 4 jari illa walai malakun sajid. Kecuali di situ ada malaikat yang sujud. Ya, penuh ya, zihar, syadid. Ya, apa zihar? Padat. 4 jari malaikat sujud, 4 jari malaikat sujud, 4 jari malaikat sujud. Saking penuhnya. Sehingga ya langit itu ya keberatan ya menanggung beban hingga dia ya mengeluarkan suara berderit. Nah, wajib kita beriman tuh. Nah, ini sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Intinya bahwa di sini ya kita dapati ya penyebutan malaikat dan tugasnya sujud. Ya, ini sumbernya dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga pada sabda Nabi yang lain, Innal baital ma'mur. Sungguhnya baitul ma'mur yang ada di langit. Ya, yadkhulu kulla yaumin sab'una alfa malak. Masuk ke Baitul Ma'mur setiap harinya 70.000 malaikat. Tumala ya'udun. Masuk tiap hari 70.000, 70.000. Yang 70.000 pertama nggak balik lagi. Tapi terus setiap harinya masuk 70.000, 70. Saking banyak nih malaikat-malaikat Allah. Tadi ya saya bilang ya, bosak menunjuk banyaknya malaikat. Allah menunjukkan akan maha besarnya Allah Subhanahu wa taala. Itu bukan kalau cemen sih, ya, yang bantuin banyak banget. Nah ini salah otak lagi. Ya otaknya mesti diberesin. Kalau dia bilang begitu, kenapa kamu kok ini mikirnya ke situ? Ya, jadi kalau salah guru, salah nanti ya imannya. Ya Allah kan maha besar, tapi kok butuh sama malaikat sebanyak itu ya?
Pelayannya ngapain? Mau mau ini kenapa sih? Ya, kok selemah itu? Loh, kok mikirnya gitu? Ya boleh-boleh aja. Ya ada ruang dia berpikir, tapi ini Allah. Ya, ini menunjukkan bahwa ya Allah ya itu kekuasaannya maha besar. Karena saking banyaknya ya yang dia ciptakan dari para malaikat gitu. Ya, jangan salah. Jadi ya gitu ya. Dan juga hadis Nabi, "Idza kana yaumul Jum'ah", apabila di hari Jumat, karena ala kulli babin min abwabil masjid malaikah. Ya, pada setiap pintu-pintu masjid, ada berapa pintunya? Ada tiga. Ya, kalau pintu yang tiga jadi buka. Di setiap pintu di hari Jumat ada malaikat di situ. Ya, jangan bilang nggak kelihatan Ustaz. Kelihatan. Kalau kau mati baru kelihatan. Ya, beda alam. Mereka berada di alam gaib. Ya, yang tubuh awal awal mencatat. Ya, siapa yang duluan datang? Catat. Nanti ganjarannya sesuai siapa yang duluan. Oh, siapa kamu namanya? Ridwan. Ya, siapa kamu? Hah? Oh, Danes. Datang lagi udah paham. Ya. Udah mau azan baru Rifki nongol. Misalnya, ya. Catat. Kaidah jelas al-imam. Apabila imam duduk, imam masuk masjid, kemudian mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian duduk. Al-muadzin ngadin ya. Ya, tolong suhuf. Lembaran untuk mencatatnya itu ditutup. Ya, baru ditutup. Ya, ditutup baru datang Faris. Gak masuk, Riz. Maka jangan terlambat. Tolong suhuf. Ditutup pak lembaran itu. Ya, wajahu yastami'una dzikir. Dan setelah ditutup lembaran itu, malaikat duduk. Ya, bersama jamaah mendengar khutbah. Ya, nanti kan maksudnya mendengarkan khutbah yang disampaikan. Ini hadis menetapkan adanya malaikat dan tugasnya mencatat orang yang datang di hari Jumat dan mendengarkan khutbah. Dan juga sabda Nabi yang lain, yatamatsalu liyal malaku ahyanan rajulan. Kata Nabi, terkadang malaikat itu menampakkan dirinya di hadapanku dalam wujud seorang laki-laki. Fayukallimuni, dia ngomong dengan aku, ya, fa'ima yaqul, dan aku pahami apa yang dia ucapkan. Dan juga sabda Nabi yang lain, yata'aqabu fikum malaikatun bil laili wa malaikatun bin nahar. Malaikat bolak-balik datang kepada kalian. Ya, malaikat malam dan malaikat siang. Abi qaulihi, dan juga dalam sabda yang lain, khalaqal malaikata min nur. Allah menciptakan malaikat dari cahaya. Wa khalaqal janna min marijin min nar. Dan Allah ciptakan jin dari marij. Apa marij tadi? Api yang bergolak minnar. Wa khalaqa Adama mimma wusifa lakum, dan Allah menciptakan Adam dari ya seperti yang telah Dia ceritakan kepada kalian. Nah, ini dalil yang kedua. Ya, dalil apa? Ya, nakli yang kedua. Yang pertama dari ayat, yang kedua dari hadis. Kalau yang ketiga, ru'yatul adadil katsir minas sahabah. Ya, banyak dikisahkan bahwa para sahabat memang melihat malaikat di hari Badar, di saat perang Badar. Ya, melihat ya turunnya malaikat. Warayatumul jama'iyah ghaira marrah di Jibril. Dan juga banyak dari mereka melihat Jibril. Ya, gak cuma sekali. Amin al-wahyi, malaikat yang ditugasi untuk menyampaikan wahyu. Ifkana ya'ti ahyanan fi surati Dihyah al-Kalbi. Bahkan terkadang Jibril
menampakkan diri dalam wujud manusia, laki-laki. Mirip dengan seorang sahabat yaitu Dihya al-Kalbi. Fayusyahidunahu. Mereka pun menyaksikan. Ya. Wa min asyari dzalika hadits Umar. Dan juga kisah yang paling populer yang ada pada hadis Umar, dikenal dengan hadis apa? Hah? Yang dikenal dengan hadis apa? Hadis Jibril. Ya. Yang dikenal dengan hadis Jibril, riwayat Muslim. Di situ Nabi SAW mengatakan, Innahu Jibril, ya atakum yu'allimakum dinakum. Ya. Tahukah kalian siapa yang barusan nanya? Kemudian para sahabat Allah dan Rasulnya yang tahu. Mereka menjawab begitu. Kemudian kata Nabi, itu barusan Jibril yang datang. Ya, mengajarkan kepada kalian perkara agama kalian. Artinya para sahabat ketika itu menyaksikan, ya, menyaksikan malaikat, ya, menampakkan dalam wujud manusia. Yang keempat, ini juga dalil nakli. Imanu ala fil malayin minal mu'minin. Ya, bahwa ribuan atau jutaan umat Islam, para pengikut Rasul, orang beriman, para pengikut Rasul di setiap zamannya, ya, umatnya Musa, umatnya Isa, dan terakhir umatnya Muhammad. Ya, di masing-masing zaman mereka, semua mereka percaya akan adanya para malaikat. Atas diqim lima akhbarat anhum rusul, dan membenarkan berita yang dibawa oleh Rasul yang diutus kepada mereka tanpa sedikit pun keraguan. Ya, dalam persoalan diantaranya adanya malaikat. Ini dalil-dalil nakli. Jadi ada empat. Ada dari ayat, ada dari hadis, dan juga ya, para sahabat dinukil dari mereka, mereka melihat. Ya, bahkan Nabi pun juga melihat. Ya, malaikat Jibril ketika pertama kali membawa wahyu. Ya, Nabi melihat. Ya, juga Nabi melihat setiap bulan Ramadan. Ya, di mana setiap bulan Ramadan Jibril ya membacakan kepada Nabi Al-Quran. Ya, Nabi SAW setiap malamnya tadarus dengan Jibril, tadarus Quran dengan Jibril. Ya, ini dari nakli. Baik. Nah, sedikit lagi nanti kita ambil dalil-dalil akliyah. Ya, sekalian sama pasal yang ke-6 insya Allah. Baik, ini pembahasan kita. Ya, semoga ada manfaatnya. Jika ada pertanyaan saya persilakan. Iya Ustadz, Masya Allah. Jazakumullahu khairan Ustadz. Materinya cukup padat, teman-teman sekalian. Alhamdulillah. Mudah-mudahan mencatatnya tadi masih keburu. Teman-teman, bila ada yang ingin ditanyakan dari materi tentang keimanan kepada malaikat-malaikat Allah ini, silakan disampaikan. Ustadz, ini ada yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mohon pencerahannya. Apabila dulu kita belajar bahwa misalnya ada malaikat dengan nama ini, misalnya di sini malaikat Ridwan, penjaga surga. Kemudian diketahui bahwa sebenarnya apa yang kita pelajari dulu itu banyak salahnya. Lantas kalau sekarang, alhamdulillah kalau saya ikut belajar ternyata jadi lebih tahu Ustaz. Tapi kalau banyak teman-teman yang tidak belajar kembali, kemudian dia tidak tahu, yang dia tahu malaikat jumlahnya cuma sekian dan sekian, dan tidak tahu bahwa ada malaikat yang tidak mempunyai nama. Kalau kondisinya seperti itu, apakah dianya berdosa Ustaz, atau bagaimana yang Ustaz bisa nasihatkan? Jazakumullahu Ya, khairan. bagus itu pertanyaan. Jadi kadar ya sahnya keimanan seseorang terhadap malaikat itu seperti apa? Apakah dia harus tahu ada malaikat namanya Ridwan, penjaga neraka namanya Malik, ya,
atau malaikat yang mikul ars dengan sifatnya. Kalau nggak tahu jadi berdosa. Atau berapa kadar keimanan dia kepada malaikat yang dianggap ya sudah sah, ya kalau dia sudah meyakini seperti itu. Ini penting, ya kadar ya sahnya iman terhadap malaikat cukup dia beriman dengan keimanan global, ya dengan keimanan yang global, ya yaitu Allah memiliki hamba dari yang dia ciptakan dari cahaya, dari para malaikatnya, ya yang Allah Azza wa Jalla tugaskan dengan tugas-tugas yang khusus, ya dan mereka adalah hamba-hamba Allah yang mentaati Allah dan tidak bermaksiat kepada. Ya. Nah, kalau dia baca Quran, kemudian dia ketemu ada nama Jibril, maka dia harus beriman dengan adanya Jibril. Kemudian ketemu ada nama Mikail, ya maka dia harus beriman dengan ya malaikat, ya di antara malaikat Allah ada yang namanya Mikail. Jadi seperti itu. Ya. Nah kalau misalnya dia nggak tahu secara detail seperti yang tadi ada malaikat yang sayyahun yang keliling mencari hilafun dzikir, atau ada malaikat yang datang ya setiap hari Jumat berdiri di pintu-pintu ya masjid mencatat ya siapa yang datang duluan. Gimana kalau dia nggak tahu? Ya karena mungkin dia kesibukan, kemampuan dia untuk tolabul ilmi nggak seperti halnya para anak muda sehingga pengetahuannya berbeda. Apakah sah imannya dengan dia mengimani dengan keimanan global, ya, dan juga keimanan rinci pada malaikat-malaikat yang populer tadi, ya, seperti misalnya Jibril, Mikail, ya, Israfil, ya, maka jawabnya sah, ya, walaupun dia nggak tahu. Tapi kapan datang kepadanya dalil, wajib bagi dia iman. Misalnya dia dengar ceramah, ada malaikat yang datang setiap hari Jumat, ada malaikat muakibat, ya, yang menjaga manusia dari hal-hal yang belum ditakdirkan. Ya, ada malaikat apa lagi? Raqib, Atid, ada Munkar, Nakir. Ya. Kapan datang keterangan-keterangan itu wajib bagi itu iman. Tapi kalau tidak, maka keimanannya dia dengan keimanan yang global itu mujizat. Itu sudah dianggap sah. Ya. Dan ketidaktahuannya terhadap persoalan-persoalan yang mendetail itu enggak menjadikan dia berdosa. Tapi dia wajib ya untuk talabul ilmi. Ya, untuk menambah pengetahuannya tentang agama Allah, kapan berlalu olehnya nama-nama yang lebih detail lagi, sifat-sifat yang lebih dalam lagi, ya dia wajib untuk mengimani. Ya, Allah a'lam. Iya Ustadz, jazakumullahu khairan. Pertanyaan kedua Ustadz. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, manusia itu kan punya 4 malaikat, yang di kanan dan di kiri, kemudian yang di depan dan di belakang untuk melindungi. Nah, apakah ini juga berlaku kepada orang kafir, Ustaz? Apakah orang kafir juga punya malaikat pelindung? Jazakumullahu khairan, Ustaz. baik. Tadi ya, malaikat al-hafadhah. Ya, apakah itu hanya khusus berlaku bagi orang-orang yang beriman? Ya, sedangkan orang-orang kafir, ya tidak ada malaikat-malaikat yang menjaganya. Al-Zahir, ya tampaknya karena ini kaitannya dengan takdir. Ya, ini juga mencakup orang kafir. Ya, mencakup orang orang kafir. Karena si kafir ini pun juga ya ada yang dijaga ya karena memang belum sampai kepada ajalnya, ya nunggu dia beriman dulu. Nunggu dia beriman karena memang takdirnya nanti dia akan beriman, ya misalnya, ya kemudian baru mati. Ya, paham nggak? Ya, memang sengaja dipanjangin umurnya, lolos dia dari segala macam bencana musibah. Ya, kenapa? Karena menurut ya catatan takdirnya nanti dia akan beriman. Ada yang nanti dia bakal taubat. Yahfadzuna nanti. Allah jaga dia. Ya.
agar sesuai dengan apa yang Allah Jalla wa'ala tulis di Lauhul Mahfuz. Jadi kalau ditanya apakah malaikat penjaga ini mencakup juga malaikat penjaga orang-orang non muslim, jawabnya iya, penjaga itu. Ya. Karena penjagaan di sini ya bukan penjagaan iman, bukan. Penjagaan dari takdir, ya yang nggak sesuai dengan atau penjagaan dari ya satu musibah atau dari sesuatu yang tidak sesuai dengan yang Allah Subhanahu wa taala takdir. Jadi mencakup juga orang-orang kafir. Baik, ada lagi? Ya, Sementara belum ada Ustadz. Teman-teman, ada yang ingin ditanyakan kepada Ustadz materi hari ini atau hari-hari yang lalu? baik. Fadal, jika ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu nama malaikat itu personnya satu atau satu nama setiap malaikat, karena kaitannya dengan bencana tsunami itu ada orang yang sebenarnya sih saya nggak setuju, nggak cocok, atau memang bentuknya remeh kaca, karena ketika bencana tsunami itu kan sekian ribu orang meninggal, kemudian malaikat mencabut nyawa, apa nggak kebingungan, padahal kan Allah Maha Cukup segalanya. Penjelasan seperti apa? Ini izin ya Om ya, ada yang nanya di sini nggak apa ya? Iya, nggak apa-apa Ustadz. Alhamdulillah. Iya, jadi pertanyaannya pada kasus kematian massal, ya, gitu ya. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala sebut malakul maut. Apakah nama malaikat itu nama untuk person atau nama untuk kelompok, gitu ya? Ada yang untuk person, seperti misalnya Jibril. Jibril itu person. Mikail person. Israfil person. Ya, ada yang namanya ya seperti misalnya malakul maut, seperti misalnya hamalatul arsy. Ini untuk kelompok. Ya, malakul maut sepertinya ini kelompok. Walaupun para ulama menjelaskan, ya, qul yatawaffakum malakul maut allati wukila bikum. Katakanlah diwafatkan ya, kalian ini oleh malakul maut, malaikat pencabut nyawa. Ya, penyebutan malak itu satu, ya, kemungkinan dia person. Tapi ketika peristiwa kematian massal, dia dan Ahwanu, dia dan juga para pembantunya, ya, nah itu. Nah, kalau di masyarakat kita kan malaikat pencabut nyawa itu namanya siapa? Israel, ya. Ya, ya ini nggak masalah. Kalau masalah itu ya bukan persoalan yang begitu mendasar. Nah, itu kembali kepada tafsir atau tafsir hadis. Sebagian mensahihkan nama Israel, sebagian mengatakan dhaif. Ya. Cuman yang ada dalam Al-Quran namanya malakul maut. Kemungkinan malakul maut ini kelompok. Allah A'lam. Jadi ada yang nama itu nama untuk person, ada yang nama itu nama untuk kelompok. Allah A'lam. Baik, ada lagi. Silakan dong, jika masih ada pertanyaan. Sepertinya sudah nggak ada Ustadz kalau dari kami. Mungkin Baik, kalau memang sudah tidak ada dari Ustadz, juga kata ya. penutup dari pertemuan ini dan mohon sekaligus Ustadz menutupnya. Jazakumullahu khairan. Amin wa yakum. Baik, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Ya, ini pelajaran kita, alhamdulillah, ini sangat mendasar sekali. Alhamdulillah, para santri juga mengambil manfaat. Saya juga, alhamdulillah, mengambil manfaat. Dan saya harap juga ibu-ibu juga bisa mengambil manfaat. Ya, semakin bertambah keimanannya dan semakin bertambah rasa ya pengagungannya kepada Allah. Karena dengan mengenal ciptaan Allah, ya tujuannya adalah agar kita lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala.
mungkin ini yang bisa saya sampaikan, Ibu-ibu sekalian dimuliakan Allah. Pertemuan yang berikutnya kita masih ada dalil akli, ya, atau eh, dalil eh, yang bukan dari nas tentang adanya malaikat, yang sesuai dengan nalar bahwa ya Allah memiliki hamba dari kalangan malaikat. Dan ya kalau masih ada waktu masuk kepada pasal yang keenam, yaitu beriman dengan kitab. Ya, kita masuk kepada ya tema yang berikutnya, yaitu beriman dengan kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Iya Ustadz, insya Allah. Ya, baik, mungkin itu dari saya. Saya juga kalau gitu pamit. Semoga ada manfaatnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.